pastikan ada UM ya tahun depan, karena ini ya, karena ini naik kapal ya dan mengunjungi 3 negara. Oke, dan ini saat yang kita tunggu-tunggu. Kita akan mau belajar lagi ya pada seseorang yang luar biasa ya. Sosok ini masih muda ya, tetapi luar biasa pencapaiannya ya. Dan kita langsung aja panggil sosok beliau, Bapak. Ya, masih ada trouble ya. Iya. Ya, kita panggilkan beliaunya, yaitu Bapak Edi Susanto.
Semangat pagi. Pagi. Semangat pagi Prudential. Luar biasa, dahsyat, fantastis. Yes, yes, yes. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Jadi terima kasih banyak untuk sambatan yang sangat luar biasa. Terima kasih banyak sebelumnya sama interview saya. Akhirnya saya punya kesempatan untuk hadir di Harvest Agency ya. Terima kasih banyak Pak Karho, terus Ko Franky dan Bu Citra ya yang telah mengundang saya. Bu Citra, sorry. Yang telah mengundang saya sehingga saya punya kesempatan untuk hari ini hadir di Harvest Agency. Saya hari ini masih biasa-biasa aja. Saya yakin di Harvest Agency banyak leader yang jauh lebih luar biasa dari saya. Jadi dalam mendengarkan sharing dari saya punya 3 peraturan ya teman-teman ya. Peraturan pertama, ambillah apa yang kalian rasa baik saja ya. Jadi yang kalian rasa baik itu yang kalian ambil, oke? Peraturan kedua, apa yang saya katakan, apapun semua yang saya katakan, leader kalian yang punya jawaban yang paling benar ya. Jadi yang saya katakan, apapun itu, tapi leader kalian yang paling benar, oke? Dan peraturan yang ketiga dan yang paling penting, silakan menikmati acara saya. Oke, sebelumnya saya di sini nggak bawain materi apa-apa ya teman-teman ya. Soalnya kalau materi kalian bisa baca sendiri di buku. Dan saya juga bukan tipe orang yang suka bawa materi, karena kalau bawa materi saya bawaannya itu jadi kayak lagi baca buku gitu. Jadi nanti kalian pasti bosen deh. Ya, keponakan saya itu paling gampang tidur kalau dekat dengan saya. Ya, karena saya suka menyimak bobokkan anak kecil semuanya ya. Jadi saya sharing materi aja ya. Perkenalkan, nama saya Edi. Saat ini saya 26 tahun. Saya memulai karir di Prudential kurang lebih di saat saya umur mungkin 23. Seperti itu teman-teman. Perjalanan hidup saya sedikit besar sudah kalian lihat ya. Seperti yang kalian lihat tadi, di mana keluarga saya dulu adalah keluarga yang sangat cukup mapan. Ya, kami sekeluarga lahir dan besar di Bagan Siapi-api. Oh, bukan besar. Lahir di Bagan Siapi-api, cuma saya anak paling kecil. Saya anak ke-6 dari 6 bersaudara. Ya, jadi mama saya prinsip banyak rezeki banyak anak, papa saya prinsip banyak rezeki banyak anak. Dan itu yang terjadi ya teman-teman ya. Cuma saya anak kebobolan katanya. Cuma begini anak kebobolan sekarang yang paling dibanggakan mama katanya. Ya. Jadi saya dibawa ke Surabaya katanya umur 3 tahun ya. Jadi saya sangat sama sekali tidak ingat kampung halaman saya tidak cinta kampung halaman saya. Karena gak ingat sama sekali teman-teman ya. Jadi baik-baik aja lah. Nah, papa saya orangnya bekerja keras ya. Papa saya semenjak kecil sudah katanya narik gerobak sampah. Saya nggak tahu benar atau enggak, karena papa saya juga ditinggal meninggal muda oleh kakek saya ya. Jadi papa saya ini anak pertama. Jadi pada saat pindah ke Surabaya, papa saya buka usaha toko mebel. Toko mebel yang, bukan toko mebel, pabrik furniture. Pabrik furniture itu kayak meja-meja zaman dulu itu loh ya. Ya, kalau yang nggak kebayang mejanya ya bayangkan sendiri aja ya. Ya, nah, singkat cerita, pada saat papa saya buka toko mebel itu, adik-adiknya yang masih kecil-kecil dan sudah tumbuh dewasa, sudah dikuliahin, sudah dikasih biaya merit, ditarik juga masuk ke dalam pabrik tersebut. Ya teman-teman ya. Jadi kata adiknya papa itu kayak dibiayai lah sampai jadi orang ya. Ya singkat cerita, kisah hidup saya kurang lebih hampir seperti drama di TV. Jadi kalau ditanya apakah drama di TV itu benar ya, jadi drama yang lagunya deng 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 terus matanya melotot-melototan gitu ya. Ya itu memang benar adanya. Jadi ketika kita melihat papa saya tiba-tiba tidak ada, adik-adik papa saya itu hilang semua, gak tahu kemana ya. Kalau yang dulu menjelang lebaran, adik ipar pasti rajin telepon bibi saya, jadi ya rajin telepon ya, panggilnya Ape. Ape itu kayak apa ya, kakak ipar yang paling besar gitu ya. Ape nanti lebaran mau kemana dan mau kemana seperti itu. Tapi begitu papa saya kena kanker dan akhirnya pun juga meninggal, telepon itu kayak lupa nomor telepon rumah kita begitu loh ya. ya. Nah, mama saya dendam sekali. Bukan Mbak Siti ya. Ya, otomatis semenjak dari kecil teman-teman bisa lihat sendiri ya bagaimana kondisi saya. Kalian kebayang sendiri. Jadi maksud saya cerita seperti ini bukan cerita kisah sinetron ya teman-teman ya. Jadi kalian bisa tahu profil orang seperti apa yang saat ini sedang berada di depan kalian ya.
saya adalah anak yang pada saat itu memiliki segala sesuatu yang cukup di atas rata-rata. Tapi begitu papa saya terkena cancer, semuanya habis, ya, bukan bis ya, habis beneran gitu ya. Nah, ketika itu papa saya juga pinjam uang dari adik mama saya untuk berobat ya. Mestinya kita mau jual pabrik, tapi pabriknya pun ditilep sama adiknya papa. Ya, kebayangnya benar-benar sinetron sejati itu ya, kebayang banget gitu ya. Tapi saya kayak nggak masuk akal kalau lihat sinetron yang kayak 7 manusia harimau itu, saya nggak paham ya. Saya nggak paham kalau yang seperti itu. Karena saya nggak pernah lihat manusia jadi harimau, oke? Nah jadi, nah, oke, terus saya lanjutkan ya. Jadi dari yang saya ini dulu punya supir ya. Dulu saya juga pas kecil itu montok sekali. Karena ya, montok ya. Apa-apa saya dapat, saya mau minta apa? Pak saya mau ini, Pak saya mau itu, saya mau main game apa, semua dipenuhi sama papa saya. Jadi saya mentalnya mental anak yang sangat manja. Punya teman saat itu, oh punya teman loh, ada uang siapa yang nggak jadi teman saya, benar kan? Tapi begitu bapak saya nggak ada, ya semuanya jungkir balik, 180 derajat, ya 180 derajat benar-benar putar balik. Kami harus naik bemo dari rumput rumah saya ke sekolah saya di Tropodo, ya. Saya naik bemo, teman-teman saya juga sudah mulai menjauhi saya. Otomatis pada saat itu saya masih SMP kelas 3. Ya, sebagai anak paling terakhir saya masih SMP kelas 3. Yang saya ingat saat itu hanyalah mama saya seringkali menggerutu tentang keadaan adik-adiknya papa yang titit. Nah ya, jadi kalau bahasa dokter itu kan biasanya dipilih sensor gitu ya. Nah seperti itu ya. Dan yang saya ingat juga gimana saya tidak bisa bergaul. Saya tidak bisa bergaul karena saya tidak punya uang, ya kan? Saya nggak punya uang. Teman-teman saya kumpul, Eti, ayo kita kumpul ke Starbucks. Dulu Starbucks ada nggak ya? Ada ya, oke. Ya itu lah mungkin teh gocap apa gitulah ya. Nah, main saya tuh teh gitu ya kayak Power Rangers. Ya, saya nggak bisa main itu. Saya mainnya Nintendo, ya main sendirian di rumah Nintendo. Akhirnya teman-teman bagi yang sebagai agent, ya bagian sebagai agent yang mengatakan dirinya saya anak yang sangat kuper, saya anak yang pemalu, ya saya dulu juga sempat seperti itu. Ya, saya dulu juga sempat seperti itu. Saya mengalami masa-masa di mana saya tidak punya banyak teman, saya menjadi anak yang sangat pemalu sekali karena saya merasa diri saya sangat berbeda dengan orang lain. Ya, saya tidak bisa bergaul dan sebagainya. Teman saya pada saat saya SMA cuma ada 4. Ya, mungkin karena saat itu lagi musimnya EXE Metal Garden. Jadi otomatis atau bulannya itu selalu berempat gitu ya. Teman saya ini hancur semua. Iya serius buat teman-teman ya. Jadi tujuan saya cerita bukan menjelekkan diri saya loh ya. Maksudnya kalau kalian ada yang dulu seperti saya, kalian pasti juga bisa suatu saat seperti saya berdiri di atas panggung memotivasi banyak orang. Amin. Amin. Ya. Pada saat itu karena saya cukup stres rasanya pas SMA ya, saya tidak berprestasi. Padahal sudah belajar terus ya, sampai rambut saya ini bentuk rambut ini loh, tirai bambu 2 gini loh. Ya, masih ingat ya rambut kok itu ya, tirai bambu 2 gini. Oke, selanjutnya saya lulus ke lulus kuliah ya, saya masuk kuliah. Ketika masuk kuliah, saya tetap menjadi anak yang seperti itu. Tapi kebetulan saya masuk ke jurusan kuliah yang saya cukup suka, yaitu jurusan kuliah bidang science. Science itu IPA. Yang nggak tahu IPA itu nggak lulus SMA. Tahu IPA sendiri semua ya teman-teman ya. Jadi kalau ada yang bilang saya ini lulusan science ya, saya ini orang-orang apa? Orang kutu buku yang pakai kacamata 4 itu loh. Matanya 4 ya. Jadi mata 2, kacamata 2, matanya 4 ya. Atau saya ini orang yang apa nggak ngerti ekonomi gitu ya. Saya juga orang yang seperti itu dulu ya. Terus nggak punya teman. Saya kuliah pun kuliah bidang science ya. Bayang teman-teman ya. Bahkan ini guyonan kok tapi beneran ya. Katanya ibu GE saya kalau lihat yang dulu saya gak akan rekrut ya. Dulu ya, tapi dia bersyukur banget sekarang ya. Pada saat kuliah, kebetulan saya cukup berprestasi teman-teman. Karena bidang ilmu yang saya masuki itu saya kuliah di Ubaya, saya lulusan Ubaya. Saya masuk tahun 2007, saya lulus tahun 2011. Ya kan, saat itu saya mengambil jurusan teknobiologi. Ya, teknobiologi itu aplikasi gampangnya itu bikin tempe, bikin yogurt. Ya, aplikasi lebih canggih lagi
itu bikin manusia cloning, ya, bikin anjing cloning, kucing cloning, ya, atau bikin durian montong yang super gede, ya, semacam itulah pokoknya lah ya. Nah, saya kuliah itu karena saya merasa itu duitnya pasti banyak, ya, jadi masih pikiran idealis anak-anak ya, pikiran idealis. Oh, saya kuliah itu pasti duit saya banyak ya. Kebetulan karena saya suka, otomatis saya juga punya teman agak banyak sedikit ya. Kalau dulu SMA teman saya berapa? 4 ya. Di sini teman saya juga 4 plus 5. Kenapa saya bilang plus 5? Karena plus 5 ini cuma datang pada saat musim ujian aja. Ya, ngerti maksud saya. Jadi pas saya ujian merapat, ini ajarin kita ini gitu ya. Begitu selesai ujian bilang semua kemana. Jadi teman saya tinggal 4 lagi, F lagi ya teman-teman ya. Seperti itu. Nah, singkat cerita, pada saat saya kuliah, saya ini harus mengingat ya, karena terlalu banyak hal menggembirakan di Prudensial sehingga masa lalu yang sedih itu mulai terlupakan sedikit. Nah, saat kuliah, saat saya masih semester 5, kakak kelas saya itu sudah mulai lulus, ya. Jadi angkatan pertama sudah mulai lulus di saat saya kuliah semester 5. Di saat saya kuliah semester 5, saya bertanya kepada kakak-kakak kelas saya, apa pekerjaan yang Anda jalani? Apa pekerjaan Anda jalani? Apa yang pekerjaan Anda jalani? Ya, singkat cerita itu cuma basa-basi. Ya, tujuannya terakhir saya tanya, uangnya Anda, gaji Anda berapa? Seperti itu. Ya, saya pada saat tahun itu, jadi 2007, 2008, 2009. Ya, 2009. Gaji yang mereka terima rata-rata kurang lebih paling gede 5 juta. 5 juta ya. Nah, saya bisa coret-coret ya. Bisa ya. Ketok sama ketok. Ah, iya. Saya takut gelap. Nah, di tahun 2009 ya. Ini matanya sekarang. Berapa ada yang kecilan, saya langsung tahu itu. Maklum, ketika agent itu bekas, ya. Ranking kegedean, kok tahu langsung ya. Nah, di tahun 2009 bagi saya gaji 5 juta itu kecil. Ya, jadi mohon maaf ya teman-teman ya. Kalau hari ini yang masih ada, maaf ya, yang karyawan ya, yang gajinya masih 5 juta, mohon maaf saya nyinggung kalian ya teman-teman ya. Tapi kalau tahun 2009 aja kecil 5 juta, apalagi tahun begini ya. Ya, bayangkan ya, bagi yang suami istri sibuk kerja, tidak bisa memasak ya. Saya hitung-hitungan dikit aja. Makan nasi tempe penyet plus minum 10.000. Kecil lagi, oh kecil. Tempe penyet plus minum. Benar ya. Nah, jadi makan nasi plus tempe penyet, apalah pakai ayam lah dan tempe penyet kasih sekali ya. 10.000. Sekali makan 1 hari 3. Jadi 30.000. Kalikan 30 hari. 900.000. Kalikan 2 orang 1,8 juta ya, itu sudah tinggal sisa 3,2. Bayar biaya pos, bayar listrik, bayar air, bayar BBM, bukan BBM handphone ya, maksudnya bahan bakar itu loh, ya kan, ya, belum dipotong pajak dan sebagainya. Oh, itu seperti apa? Ya. Nah, itu yang saya pikirkan saat itu ya, karena saya dulu saat ditinggal papa saya makannya tempe penyetan terus setiap hari. Untungnya saya tidak membengkak teman-teman ya, tidak kolesterol maksudnya. Nah, jadi bagi saya sangat kecil. Dan kenapa saya menganggap gaji ini sangat kecil? Karena gini loh teman-teman, saat kalian menerima gaji, seharusnya kalian tahu satu hal ya teman-teman ya. Kakak-kakak kelas saya kerja di bidang business and development, kayak semacam apa ya, laboratorium dan sebagainya gitu loh ya. Laboratorium itu saat Anda bekerja, Anda menghirup yang namanya bau chemical, bau bahan kimia seperti itu ya. Mungkin mereka tidak anggap itu hal yang berbahaya, tapi dalam setiap labeling chemical itu pasti ada sesuatu yang bersifat basar berbahaya, misalnya gambar tengkorak lah, gambar tangan bolong lah, tulang patah apa dan sebagainya seperti itu. Jadi saat Anda digaji 5 juta sebetulnya ada sesuatu
yang harus Anda pertaruhkan ke depannya ketika Anda mencium bau itu tersebut ya. Saya masih ingat banget ketika kami lagi praktek menggunakan bahan amonia. Amonia itu adalah, kalau nggak ada yang tahu amonia itu seperti kalau tiba-tiba ada yang suara di belakang mata gitu ya, kentut alias ya. Saya punya teman saya ini anaknya sangat polos gitu ya. Dia bawa cairan yang penuh dengan amonia sangat kental, dibawa keluar dari lemari udara, terus dibawa keliling gini, nyari asisten dosennya. Akhirnya sak ruangan bau kentut KB ya. Kebayang teman-teman ya, itu baru saya kehirup 1 hari. Saya bayangkan kakak kelas saya dengan gaji 5 juta harus menghirup bau-bauan itu seperti setiap hari ya. Bayangkan berapa biaya kesehatan yang harus dia keluarkan di saat waktunya tiba ketika organnya rusak seperti itu ya teman-teman ya. Jadi bagi saya gaji 5 juta nggak ada artinya tahun 2009 ya. Dan saya menganggap ini nggak ada artinya. Kenapa? Karena saya menganggap hidup ini harus ada tantangannya lebih cepat maju ya. Kalian lihat teman-teman gimana untungnya ya, untungnya saya ini sudah pernah menikmati rasanya jadi orang kaya ya. Jadi ketika papa saya masih hidup, saya tahu hidup jadi orang kaya itu rasanya seperti apa ya. Jadi ketika papa saya jatuh miskin, saya juga ikut jatuh miskin ya. Saya merasakan saya nggak mau hidup miskin ya. Saya tahu hidup ini sangat indah ya. Ada istilah yang namanya YOLO, you only live once. Anda hanya hidup 1 kali ya. Jadi bukalah jendela dunia Anda lebar-lebar ya, dan nikmati dunia itu selama kaki kita masih kuat teman-teman ya. Jadi jangan hidup gitu-gitu aja. Jadi bagi saya gaji 5 juta itu benar-benar gak ada punya tahun 2009. Saya terus berpikir, pekerjaan apa yang bisa memberikan saya gaji paling tinggi. Saya terus mencari ya, dan saya menemukan Prudential. Oh bukan teman-teman ya. Saya tekan saya tekan nanti. Nah terus nanti lupa kabis skenario ini ya. Jadi gini, saya mencari-cari dan saya tahu ternyata kerjaan yang paling banyak duitnya itu marketing teman-teman ya. Kerjaan yang paling banyak duitnya itu marketing. Sebetulnya ada 5 pekerjaan yang bisa memberikan Anda 5 cara yang bisa memberikan Anda banyak uang ya. Yang pertama menikah, menjadi menantunya orang kaya. Tapi kalau jadi menantu orang kaya, Anda akan seperti kuda ya, ditutup gini terus ditarik-tarik terus setiap hari ya. Jadi gak bisa punya bebas keinginan. Atau yang kedua, jualan narkoba ya, jangan. Sekarang hukumannya hukuman rest in peace ya, berpulang. UP jiwa tidak cair ya rasanya ya. Dan yang 3 lainnya saya tidak akan sebutkan, kalian pasti akan tahu sendiri, pokoknya gak baik-baik. Karena sebetulnya saya juga gak ingat 3 lainnya apa. Seperti itu. Jadi pekerjaan yang saya cari saat itu paling banyak duitnya adalah marketing. Kenapa saya mencari marketing? Karena itu kerjaan yang duitnya paling banyak. Saya dengar dari kakak saya dengar dari mama saya gitu loh ya. Oh ya saya lupa bilang ya, saat papa saya sudah bangkrut, sudah meninggal, untungnya papa saya nyisakan 1 toko. Tokonya itu ngontrak. Dari toko yang ngontrak itu kita bayar utang, bayar uang sekolah, makan dan sebagainya dari toko itu. Seperti itu. Jadi untungnya gini, sebetulnya pekerjaan marketing itu bukan pekerjaan yang harus kalian kuliah kok ya kan. Saya memutuskan saya nggak kuliah marketing saat itu. Kenapa? Karena di toko saya pindah jualan ya. Jualannya apa? Jualan lemari ya. Entah lemari ini bagus, entah lemari ini sudah ada bolongnya sedikit, pokoknya yang penting jadi uang. Mulut saya pasti lamis ngomongnya ya, seperti itu ya, lamis ngomongnya. Tapi kalau sudah di luar bicara lemari, sudah wayai buka nota kayak gini sama customer ya, saya nggak bisa ngomong apa-apa lagi ya. Jadi saya tipe orang yang kalau ngomong ada bukunya aja, kalau nggak ada bukunya saya nggak ngomong ya. Itu yang disebut dengan kalian kepepet ya. Ketika ada customer datang, wah ini bisa buat bayar hutang ya, ini bisa buat bayar hidup ya. Ya, bagaimana kalian membuat situasi kalian kepepet ya, kalian sendiri yang paling tahu ya. Bukan leader kalian, tapi kalian harus sadar sendiri ya. Itu sedikit pepatah. Lalu berikutnya lanjut. Ketika itu saya akhirnya memutuskan saya harus kerja di bidang marketing. Tapi sayangnya saya sudah kuliah di bioteknologi dan sangat bagus. Setelah saya lulus kuliah, saya buka 7 semester, saya kumlot ya 3,51. Catatan saya sebagai asisten dosen sangat banyak. Tapi saya nggak mau kerja di bidang laboratorium, saya mau bidang itu apa, marketing ya. Saya melamar marketing banyak perusahaan, ketemu tim saya ya nggak tahu gimana lah ya. Akhirnya di tahun saat saya sedang tipsi, saya sudah kerja di Bampanin sebagai dealer falas.
Ya, saya jualan falas. Ya, saya jualan falas, kerjanya cuma ngumpi telepon, ada customer order, ya sudah, gitu ya. Saya hebat loh kalau ngumpi telepon teman-teman, ya. Jadi ngumpi gini satu, bahkan sampai 3 telepon akhirnya ditaruh semua ke saya, ya. Ya, seperti itu. Tapi sebetulnya yang sentimen itu sebetulnya atasan saya, ya. Nggak tahu kenapa, ya. Atasan saya perempuan, tapi nggak tahu kenapa sentimen ke saya. Mungkin saya mirip mantan suaminya, ya. Nah, seperti itu, saya nggak tahu kenapa, ya. Pokoknya singkat cerita, saya bukannya nggak tahan loh, ya. Saya bukannya nggak tahan, ya. Padahal saya sudah dikasihkan tanggung jawab. Jadi sekali lagi mohon maaf ya teman-teman yang karyawan, ya. Teman-teman yang karyawan mohon maaf, ya. Kalau kalian diomongin sama bos kalian, kamu pas gajian gitu ya, atau pas tanda tangan kenaikan gaji, gajimu ini sudah lebih tinggi daripada yang lainnya. Ngomongnya juga seperti gini, ya. Gaji kalian sudah lebih tinggi dari yang lainnya. Jangan ngomong siapa-siapa, ya. Nanti mereka iri. Kalau mereka iri, saya cari kamu. Nah, gitu ya. Gaji saya 2 juta. 2 juta disuruh gak usah ngiri-ngiri kayak lain. Gendem deh sih ngomongnya. 2 juta disuruh jangan ngomong kayak lain. 2 juta buat apa, Bu? Ya gila ya itu orangnya. Sih lagi. Ya, singkat cerita, saya kerja cuma 1 bulan. Nah, Tuhan menemukan jalannya kepada saya. Ingat ya, kalau prospek jangan cuma prospek sesama manusia. Prospek itu harus prospek yang di atas juga. Ya, saya nggak tahu pasti itu speaker siapa yang ngajari saya. Prospek itu juga prospek yang di atas. Jadi setiap malam berdoalah supaya Anda ditemukan dengan jalannya kalian, ya, jalannya kalian. Nah, singkat cerita, baru kerja 1 bulan di Gilbert Falas, saya diselamatkan dari si atasan saya yang agak segini ini, ya. Nah, saya diselamatkan, saya dimasukkan ke PT XXX, ya. Kalau dulu saya nggak mau sebut PT XXX, tapi karena saya sudah sering jadi speaker dan saya sering kerucut keluar, sudah jadi rahasia umum, ya. Saya dulu kerja di PT Suparma, teman-teman. Ya, ya, kertas dan tisu yang sedang Ibu Yenti pakai. Yenti apa Yenti? Yenti, ya, betul, ya. Jadi yang kalau mau kenal Suparma itu apa? Produknya sangat banyak. Siapa yang anaknya minum susu formula semacam itu, ya, atau yang sering beli dus kue, itu produknya Suparma, ya. Kita kertas cetak packagingnya roll-rollan, terus habis itu dijual ke pabrik percetakan, seperti itu, ya. Terus kita juga jualan kertas bungkus nasi, ya. Kertas bungkus nasi tahu ya teman-teman, ya. Nah, itu juga Suparma. Terus habis itu ya sama tisu, plenty dan siu, ya. Ini yang kalian harus ketahui dengan sangat baik-baik, ya teman-teman, ya. Bagi yang masih karyawan, ya, saya ini paling spesialis untuk menghandle karyawan. Ya, kalau pengusaha masih belajar, ya, tapi pasti bisa sampai, ya, tidak ada yang bisa tidak dipelajari. Saya masuk Suparma tahun 2011 di bulan Februari. Ya, di saat itu gaji saya sekitar 2,75 juta. Kecil, ya. Sebetulnya gajinya mau dikasih 2,25. Tapi saya bujukin atasan saya. Jadi yang interview saya bujukin. Dia bilang gaji terakhir kamu berapa? Oh, gaji terakhir saya 7 juta loh, Pak. Hah, masa 7 juta? Kamu baru kerja 1 bulan 7 juta. Saya bilang, oh, saya dikasih omset berapa? Aku masih tembus loh, Pak. Mau jual US, mau jual euro, saya bisa jual itu semua, Pak. Bapak kasih apa, saya pasti jual. Sebetulnya bonusan saya sebentar lagi keluar, Pak. Kalau Bapak nggak panggil saya ke Suparma. Oh gitu ya, ya kan dia nggak mungkin telepon ke Bang Panin, ya. Kalau telepon ke Bang Panin orang-orang ya rebutin ke apa orang ya. Nah, jadi dari 2,75 gaji saya dinaikkan jadi 2,75, naik 500.000. Naik 500.000 tadi diancam setengah mati. Gila nih ya teman-teman, ya. Dan di Pol, ya. Hari ini aja saya closing 58 juta API, dapat tambahan income 1,25 juta, ya, kurang lebih, ya. Saya malah dikasih selamat. Itu kenaikan gaji 500.000 aja diancam setengah mati, ya. Saya marah, ya. Nah, dengan 2,75 juta ini saya dikatakan kerjamu harus benar-benar yang bagus, yang ginilah, yang gitulah, yang ginilah, sambil dipelototi kayak apa gitu loh, ya. Ya, merasakan ya Ibu, ya. Rasawan, ya. Pas bos saya juga. Ini saya sekarang, ya. Jadi, nah, di sini dia bilang kalau kamu kerja nggak bagus sama segala macam, bulan ketiga tidak ada kenaikan gaji buat kamu, ya. Singkat cerita, di bulan ketiga saya Mei 2011 saya sudah naik gaji kok. Saya sudah naik gaji lagi jadi 5,5 juta. Ya, jadi dalam 3 bulan kemudian saya naik gaji jadi 5,5 juta. Ya, dan saya mulai dicanang-canangkan untuk menjadi seorang calon SPV. Ya, jadi ini kenaikan gaji yang sangat fantastis.
luar biasa gitu ya. Saya nggak tahu slogan itu dulu ya. Ya, bagi saya ini ya cukup luar biasa seperti itu ya. Dan ini terus berlanjut. Sebentar, saya agak lupa ya. Saya tulis saja saat saya resign. Ya, saya resign di bulan Oktober 2013. Terus gejolak saya terjadi di bulan Desember tahun 2012. Nah, ini 2012. Ini 2013. Saya sudah mulai melupakan bagian-bagian yang cukup kelam dalam hidup saya. Ya, bagian yang kelam itu cukup dipelajari aja. Ya, oke. Nah, di bulan Desember tahun 2012, income saya kurang lebih sudah jadi 9 juta. Ya, 9 juta sekian. Nah, pokoknya kalau dipotong pajak, dipotong apa bersih 9 juta. Mestinya secara angka 10 juta. Jadi kurang lebih dalam ini nggak sampai 2 tahun ya teman-teman ya. Nggak sampai 2 tahun, saya sudah mengalami kenaikan gaji 100%. Seperti itu teman-teman ya. Direktur saya mengatakan kalau dia punya anak seperti saya, dia pasti bangga. Direktur saya mengatakan seperti itu ya. Ya itulah ya. Pokoknya ingat ya teman-teman yang karyawan, kalau bos Anda mengatakan hal-hal yang memuji atau ya apa ya, sebetulnya ada sesuatu yang dia lakukan juga ya. Singkat cerita, bagaimana saya bisa mendapatkan income sampai 9 juta, 5,5 juta dan naik terus seperti ini ya. Ini bukan cerita yang sangat mudah teman-teman. Di saat saya masuk, saya kerja di bidang packaging. Packaging itu yang kertas cetakan itu ya, saya berhubungannya sama orang pabrik. Saya memang marketing, tapi saya bukan marketing yang ketemu sama orang, halo bapak atau ibu gitu, saya enggak ya. Saya marketing yang produknya produk aku. Jadi kalau produk aku, saya lihat orang, kamu bukan profilnya customer kita, maaf ya nggak bisa gitu ya. Jadi saya marketing yang juaji ya, yang sombong-sombong gitu ya. Ya, jadi kalau saya nggak cocok, saya pasti nggak ambil. Jadi saya bukan marketing yang sejati pada saat itu, seperti ya teman-teman ya. Nah, di saat itu ketika bidang duplek itu kertas duplek ya sedang goncang, supervisornya keluar, manajernya keluar, saya masih bertahan saat itu berserta admin seperti itu ya. Singkat cerita sampai duplek itu bisa stabil itu karena banyak orang-orang baru saya latih sampai baru semua. Maksudnya saya latih sampai pintar semua gitu ya. Jadi saya dapat julukan sebagai penstabil suatu divisi ya. Ketika divisi duplek sudah stabil, saya dipindahkan ke divisi kertas bungkus nasi ya. Di divisi kertas bungkus nasi sama, salesnya lagi pada resign semua ya. Salesnya lagi pada resign semua, saya nggak ngerti kertas bungkus nasi, model saya seperti ini, saya diharuskan jualan kertas bungkus nasi ke pasar-pasar ya, ke pasar-pasar yang becek ya, yang banyak ayam, banyak bebek, banyak kucing gitu ya. Dan terkadang ada beberapa bahasa yang saya tidak mengerti dengan pemilik bosnya, seperti itu ya. Bayangkan model saya seperti ini, saya mau nggak mau harus mengikuti kata si bos ya kan. Tahu nggak sih kenapa sampai sales itu resign? Ya, teman-teman, saya akan memberikan suatu logik kepada Anda. Ya, ketika suatu produk semakin laku, ya, ketika suatu produk menjadi kebutuhan masyarakat, ya, semua orang mencarinya, ya, maka perusahaan tidak membutuhkan marketing yang berkomisi. Mereka hanya membutuhkan yang namanya telemarketing, seperti itu. Ya, mereka cuma butuh yang namanya telemarketing yang digaji tetap, yang tinggal take in order, nagih bagiannya finance. Ya, jadi ketika Anda, teman-teman yang masih karyawan atau mungkin yang leader itu bisa ngajak ke agent, saya menekankan selalu ke dalam tim saya. Ketika Anda merasakan berupa pasar penjual insurans itu butuh perjuangan, bukan susah loh ya, butuh perjuangan ya, karena memang Anda dibayar dengan komisi yang sangat mahal. Komisinya kita berapa? 99. Totalnya berapa? 99. Loh, saya kemarin baru dengar sharing komisi kita ini 100,5. Ya, sudah naik 100,5 ya. Tak tulis sedikit aja ya. Kalau komisi saya tulis kecil-kecil pasti kalian sudah kelihatan sendiri. Ya, jadi 12%, terus 30% tambah 13,5, terus di sini 5. Jadi komisi kita sekarang skenario-nya seperti ini. Saya juga baru tahu kok. Ya, saya juga baru tahu. Jadi kita dibayar sangat mahal untuk menjual suatu produk tabungan. Benar ya? Ya, kita dibayar sangat mahal untuk menjual suatu produk tabungan karena kita masih memperjuangkan bagaimana perkembangan insurans ini di Indonesia. Jadi ketika kalian merasakan, ya ampun, mau iki cek megel none
ya memang sepantasnya. Ya, kalau produk itu sudah sangat laku dan dicari oleh orang-orang, kita tidak akan dibayar semakin ini. Oke, ya. Jadi sampai saat ini, kalau kalian merasakan suatu perjuangan yang butuh proses, ingat jawabannya adalah sudah sepantasnya. Ya, oke. Nah, saya lanjutkan. Sebentar, fungsi tak saja ya. Ya, nanti cukup pertanyaan. Nah, terus habis itu dari sini saya mengenal Prudential awalnya itu di bulan Mei tahun 2012. Jadi di sini. Nah, di bulan Mei tahun 2012 awalnya sebetulnya di bulan sebelum Mei lagi, tarik belakang Maret ya. Kan tadi saya bilang ya, saya orang yang sangat bubar teman-teman. Saya nggak punya teman-teman, saya cuma exit tadi ya. Exit tadi pun setelah lulus sekolah nggak mau kontak-kontak lagi dengan saya ya. Di kantor pun saya juga punya banyak teman, karena di kantor saya ada orang yang sangat jahat ya. Jadi pada saat saya masuk sebagai staff, sesama staff saya pasti jatuhkan sebisa mungkin. Ketika saya sudah naik jadi supervisor, staff saya injak-injak. Kalau dia tidak nurut dengan saya cari ya apa yang dia supaya dikeluarkan ya. Kalau saya pada saat sama supervisor, teman-teman sesama supervisor saya berusaha tutup-tutupi informasi supaya dia kalah saingan dengan saya ketika saya harus menjilat atasan. Ya, jadi kalau dikatakan jurus kodok sempurna, saya cukup menguasainya saat itu ya. Ya, saya cukup menguasainya. Itu salah satu rahasia saya kenapa saya bisa naik gaji 100% setiap tahun. Ya, ketika bulan, saya nasabah Maret, tapi nasabah nggak usah tulis ya. Nah, karena saya ini kan nggak punya teman, saya itu punya prinsip gini. Ada yang mengatakan 5 tahun ke depan Anda akan hidup seperti apa? Lihatlah dari 5 orang yang paling dekat dengan Anda saat ini. Ya, 5 orang yang dekat dengan Anda itu apa? Yang setiap hari at least pasti Anda kontak dengan orang tersebut. Ya, 5 orang yang dekat dengan Anda itu menentukan 5 tahun kalian ke depan. Jadi saya orang yang sudah nggak punya teman, pilih-pilih teman lagi. Mudah ya. Jadi sudah nggak punya teman, pilih-pilih teman lagi gitu loh ya. Mudah always ya. Ya. Tapi asalkan saya rasa orang itu bagus, saya pasti kejar orang itu supaya jadi teman saya ya. Atau gila katanya maksudnya ya. Nah, salah satunya yang saya kejar adalah pemilik PT Suparma ya, bosnya Suparma, supaya saya bisa jadi bos ya, ya seperti itu. Jadi, oh ya, meskipun saya lulusan teknobiologi, tapi kalau ke perpustakaan saya baca ilmu psikologi, teman-teman. Nah, pada saat itu bosnya Suparma itu membawa satu majalah. Apa itu? Majalah investor, teman-teman. Ya, kita sudah sangat dipromosikan oleh banyak media, salah satunya majalah investor. Saya berusaha mengikuti jejaknya, tapi saya tidak pernah bisa. Ketika saya mau berusaha bertemu dengan dia, saya cuma terlalu ketok punggungnya sama bokongnya ini, terus lempar gitu ya. Saya nggak pernah bisa ngobrol-ngobrol sama dia. Jadi saya selalu memungut apa yang dia buat. Suatu hari ketika saya sedang iseng, saya sengaja naik ke lantai 3A. Jadi nggak boleh ada yang namanya lantai 4 karena dia agak-agak kuno gitu ya. Kalau 4 itu se itu dalam bahasa Chinese artinya mati. Ya, kita tidak mau ada lantai 4, katanya lantai 3A. Ya, ketika di lantai 3A, saya sengaja datang ke atas padahal saya bisa nyuruh anak buah saya karena bos saya ada di lantai 3A. Ya, saya melihat pembantunya mengeluarkan majalah investor dan saya tanya, loh, Mbak, itu majalah mau diapakan? Oh, dibuang Pak, jangan dibuang, kasih saya, bos saya gituin ya. Akhirnya saya ambil dan saya baca. Saya baca. Kebetulan saat itu kan kurang lebih di Maret 2012 income saya kan sudah 5,5 juta ke atas ya. Saya sudah berpikir untuk mencari insurans dan berkat majalah Prudential dan berkat kata direktur saya juga, saya memilih Prudential saat itu. Ya, saya memilih Prudential, tapi saya tidak punya teman. Jadi saya cari agent siapa? Saya nggak tahu juga cari siapa. Saya punya uang saat itu, ya. Saya punya uang saat itu, ya. Ya, saya akhirnya suruh anak buah saya, namanya Andre, ya. Untung ada Andre ini ya. Mari kita tepuk tangan untuk Andre. Ya. Bayangkan Andre seperti apa, saya juga nggak tahu Andre sekarang seperti apa ya. Tapi berkat sosok yang namanya Andre, saya untung masuk di Prudential. Kalau nggak tahu hidup saya seperti apa sekarang ya. Saya bilang ke Andre, saya agent yang Prudential, harus Prudential ya. Dan orang itu harus bagus. Kamu tahu kan kriteria bagus saya seperti apa? Iya tahu, aku tahu gitu ya. Singkat cerita, dia membawakan teman gerejanya namanya Darmadi Sutanto, panggilannya WW. Saya nggak tahu kenapa namanya Darmadi Sutanto tapi dipanggil WW. Saya nggak tahu dari mana WW-nya dipanggil. Ya, pokoknya ya gitulah dia dipanggil ya. Nah, pada saat saya lagi bantu jaga toko, nah saya duduk di posisi Bu Yenti, WW datang ya.
hari Minggu teman-teman. Ya, kalau hari Minggu ketemu calon nasabah bajunya seperti apa? Bu, namanya siapa Bu? Saya di Yana ya. Kalau hari Minggu ke nasabah pakainya seperti ini juga Bu. Seperti ini juga ya. Tasnya pakai tas ini ya Bu ya. Oh ganti, iya ya. Tapi kalau bisa tetap office look ya Bu ya. Ya, karena kalau Ibu ketemu calon nasabah juaji kayak saya yang sombong gini ya Bu ya. Padahal duitnya cuma sedikit mepet-mepet tadi itu ya. Yuk, oh gitu ya. Pasti sudah tutup mata sebelah mereka gitu ya. Nah, Bu WW saat itu datang dengan pakaiannya sangat rapi, teman-teman ya. Meskipun mobilnya cuma pas itu apa ya? Nek nggak salah Innova deh. Sudah gitu Innovanya besar lagi pas itu ya. Iya, jadi bukan Innova ini sampai besar gitu kok ya. Tapi saya nggak peduli karena pas saat dia datang, halo Edi, saya WW, saya dikenalin sama kamu dari Andre. Oh ya, Bu WW silakan duduk ya. Pada saat itu baju saya umel kecut lagi. Karena kamu itu kan kerja kasar ya, kerja kasar terus bawa keringat terus gitu ya. Sejujurnya saya tidak suka kerja yang kasar dan terbawa keringat terlalu banyak ya, kecuali di tempat dinas. Nah, di saat itu KWW menjelaskan kepada saya pikir ya asuransi itu duitnya duit hangus loh ya. Meskipun 2 hari saat itu saya mau buka loh teman-teman. Terus KWW menjelaskan, oh asuransi gini loh, rekening A, rekening B, bla 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 bla. Terus dia tambahkan satu lagi rekening C ya. Dulu kan ada rekening ABC ya. Tapi saya sudah lupa itu rekening ABC kayak apa ya. Nah dia presentasi rekening A, rekening B, rekening C. Oh bagus ini kok. Ya wes buatin aja. Terus mau gitu pinjam KTP-mu ya Ed? Ya saya kasih KTP saya. Begitu saya kasih KTP saya, dia foto, dia langsung dia buat janji ketemu berikutnya. Ingat teman-teman, ini yang seringkali new agent salah. Ketika mendapatkan suatu data, happy-nya setengah mati, lupa bikin janji ketemu lagi. Ya, asik. Ini bikin ilustrasi, telepon liter apa gini ya, asik gitu ya. Lupa buat janji ketemu lagi. Bikin janji ketemu, it's better pada saat kalian di depan nasabah langsung buat janji ketemu lagi. Kok WW sangat pintar, dia langsung buat janji ketemu. Singkat cerita, saya yang agak sibuk saat itu karena saya ada meeting dan apa, karena saya dibawa terus kemana-mana sampai ke Jakarta dan sebagainya. Saya pertama kali naik pesawat bukan TT Suparma loh teman-teman ya. Saya naik pesawat dan saya nggak ngerti caranya naik pesawat saat itu. Jadi teknik pintarnya adalah apa? Saya bilang ke direktur saya kan perempuan ya, usianya sudah 50 lebih. Cik, saya panggilnya kan Pak Cik ya. Rasanya kopermu berat ya Cik ya. Iya Ed, kamu pengertian deh gitu ya. Sini Cik tak geretkan aja ya. Kalau kita geretin koper otomatis kan kita di belakang ya. Jadi dia yang jalan aku ngikuti aja gitu ya. Daripada isi nanti salah gitu ya. Ya, ilmu saya di PT Suparma saya sangat banyak. Ingat teman-teman ya, meskipun saya dulu karyawan, kalian yang masih karyawan ya, apapun hidup yang telah kita lalui itu semua ada artinya. Tidak ada yang namanya hidup dilalui dengan sesuatu yang sia-sia, membuang waktu, nggak ada. Ada hikmahnya pasti yang bisa kalian ambil. Saya banyak belajar dari tempat kerja saya dulu Suparma ya. Nah, singkat cerita, saya ketemu dengan KWW untuk closing kedua. Saat closing kedua, dia jelaskan premi 500.000 sama 750. Nah itu teman-teman ya, pada saat itu gaji saya 5 juta lebih. Mungkin sudah berapa ya, saya agak lupa sih. Soalnya income kecil ya, makanya saya nggak ingat sekarang ya. Nah mungkin karena dia baju saya, ya saya kasih jarum biar menurut sedikit ya. Nah jadi saat itu mungkin karena aku lihat saya ini celana pendekan terus bawa setengah mati, tidak dapat duitnya gitu kali ya. Padahal saya nabung 1 juta mampu loh, dia cuma ngasih 500 sampai 750. Kalau ngasih 500 sampai 70, nasabah pilihnya berapa? 500. Iya benar ya. Jadi jangan menilai kemampuan nasabah cuma dari penampilan. Penampilan memang nomor 1, tapi yang kedua kalian harus back finding lebih jauh lagi. Ya, seperti itu ya. Hati-hati ya teman-teman agent ya. Saya fokus teman-teman agent aja ya. Nah, untuk teman-teman leader nanti ada setelah saya promosi UM. Nah, pada saat itu saya sudah closing premi 500 dan saya adalah dalam keluarga saya yang punya asuransi kedua loh. Dari saya kan 6 bersaudara, tapi yang keempat sudah meninggal karena dari lahir sudah kelainan flek jantung yaitu 5. Mama saya punya asuransi saat itu preminya cuma 350. Itu pun ikut karena kakak saya adalah mantan agent Prudential yang gagal. Ya, jadi kakak saya adalah mantan agent Prudential yang gagal. Nasabahnya cuma 1 yaitu mama saya. 350. Mama ikut karena kasihan. Ya, tapi juga mama sebetulnya pas tak tanya, pas saya sudah cukup mapan seperti ini ya, saya tanya, mama, dulu kita hutangnya banyak, mama kok berani ya buka polis?
karena saya sedang merenung ya, saya merenung nasabah ini duitnya enggak, nasabah ini duitnya mepet, bisa nggak tak tawari asuransi ya. Saya kan tanya mama saya cuma bilang, Edi, kita nggak ada, kamu sudah nggak ada apa-apa gitu loh. Dulu saat koko nawar asuransi, mama cuma mikir, oh tuh sampai mama naik sakit, mama bebani kalian dan tidak meninggalkan warisan apa-apa. Jadi ya, mama buka dikit-dikit aja pas itu 350. Meskipun jujur mamaku tidak tahu apa isi proteksi yang dimiliki. Ya, bahkan kokoku yang sebagai agent pun tidak mengerti dengan cukup jelas atas determinasi. Ya, dia menganggap rumit adalah UHS loh teman-teman. Masya ampun, ya. Ya, saya sempat ngotot-ngototan sama dia, saya sudah jadi agent. Nah, singkat cerita, saat saya sudah jadi nasabah, saya orang yang sadar insuransi ya di keluarga saya. Nah, ini pinternya KWW. Saat KWW datang mengantar polis di bulan berikutnya. Jadi Maret closing, April polisnya jadi, di bulan April KWW baru bertanya kepada saya, Edi, sebetulnya Koko sudah menyimpan pertanyaan ini dari dulu. Wah, kayak film romantis aja ya, tapi saya ini cowok. Ya, Koko ini nggak pernah dapat nasabah seperti kamu yang begitu gampangnya closing, dan ketika closing, ya pokoknya cepet banget lah, tanpa ada sesuatu yang cukup berat. Oh, ternyata asuransi itu cukup berat ya, aku tak gituin ya. Kalau boleh tahu kenapa ya Edi? Ya, jadi dia closing duluan, baru dia tanya. Ya, dia closing duluan baru tanya. Teman-teman agent kan seringkali bingung ya, ini tak closing dulu atau tak jadi